Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksal Aziz dengan NIM 21085505 dari kelas 1A2 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di video ini saya akan memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Ada 5 tugas yang harus saya penuhi. Yang pertama adalah membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Lalu pertanyaan yang kedua adalah pengertian agama secara bahasa, istilah, dan juga menurut para ulama. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian agama secara bahasa terlebih dahulu. Pengertian agama secara bahasa merupakan sistem yang dapat mengatur keimanan atau kepercayaan dan kepribadian seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menguji ketaatannya. Lalu yang kedua, pengertian agama secara istilah, yaitu agama merupakan suatu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang mempengaruhi kehidupan manusia serta mempercayai adanya hari akhir. Lalu menurut ulama yaitu Syekh Yusuf, dia menunjukkan bahwa agama adalah mengenal Allah, marifatullah, di mana mengenal Allah adalah berlaku dengan berakhlak yang baik, dengan menghubungkan tali kasih sayang atau silaturahmi dan memasukkan rasa bahagia di hati sesama manusia. Lalu ada juga yang berkata agama ialah kepercayaan kepada Tuhan serta segala sesuatu yang bersangkut paut dengan itu, mulai dari pendekatan diri kepada Sang Pencipta sampai dengan ritual-ritual keagamaan yang ada dalam ajaran agama tersebut. Terima kasih. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan nomor 3, di mana pertanyaannya adalah apa arti Islam? Bagaimana cara saya memahami agama Islam yang efektif dan bagaimana cara saya menghayatinya dalam kehidupan ini. Oke, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Islam, apa arti Islam itu. Dan menurut saya Islam itu merupakan salah satu agama terbesar yang terbesar dan tersebar di seluruh dunia saat ini. Dan pada saat ini agama Islam adalah agama yang paling banyak pemeluknya. Lalu agama Islam juga menjadi satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam dalam bahasa Arab itu merupakan masdar dari kata aslama, yuslimu, dan islama, yang artinya taat, tunduk, patuh, serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara saya memahami agama Islam yang efektif, di mana menurut saya ada cara efektif. Yang pertama, kita harus mengimani terlebih dahulu, di mana kita percaya bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar dan tidak ada agama yang benar selain Islam. Lalu kedua, kita harus memahaminya sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, mungkin itu istilahnya. Lalu saat kita
sedang memahaminya, kita mendalaminya kepada guru yang tepat, yang baik dan benar. Karena dengan guru yang tepat kita bisa memahami Islam yang sebenarnya tanpa ada hoax kalau zaman sekarang mungkin ya. Lalu cara saya menghayatinya, pertama kita harus menikmatinya, dimana kita itu berpikir bahwa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang kita sukai, sehingga kita menjadi ikhlas saat menjalaninya tanpa ada beban yang lain. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Lalu saya akan menjelaskan nomor selanjutnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan keempat, di mana pertanyaannya adalah jelaskan pengertian Al-Quran dan pokok apa saja isi kandungan dari Islam dan bagaimana cara saya berinteraksi dengan Al-Quran. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian Al-Qurannya terlebih dahulu, di mana Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, pengertian Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin bisa disebut dengan kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat-kalimat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril yang dihimpun melalui mushaf. Lalu kandungan yang atau pokok isi yang ada dalam Al-Quran itu mengandung banyak sekali pokok ajaran, sehingga seluruh hidup dan kehidupan manusia menjadi teratur. Mungkin kalau bisa saya jelaskan secara singkat, karena Al-Quran itu memiliki isi yang sangat lengkap dan kompleks, jadi akan saya persingkat, di mana isi kandungan Al-Quran itu terdiri dari yang pertama adalah akidah, ibadah, muamalah, hukum, sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Dari 7 hal tersebut mungkin masih banyak yang lainnya, tapi secara garis besar yang bisa saya simpulkan ada 7 itu. Lalu bagaimana cara saya berinteraksi dengan Al-Quran? Yang pertama, cara berinteraksi yang tepat itu kita sering membacanya, baik Arabnya dan juga artinya dalam bahasa Indonesia. Karena jika kita hanya membaca Arabnya saja, mungkin kita mendapat pahala, tapi kita tidak mengerti apa isinya sih, apa artinya. Maka dari itu kita harus membaca artinya juga, dan kita memahami apa dari isi dari arti Al-Quran tersebut. Setelah kita memahaminya, kita berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tidak hanya membacanya saja, maka kita juga harus menerapkannya di kehidupan sehari-hari juga. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, di mana yang terakhir itu adalah apa makna dari iman dan arti iman. Lalu bagaimana cara saya meningkatkan iman saya dan praktek-praktek yang saya lakukan di kehidupan sehari-hari. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang iman terlebih dahulu. Iman secara bahasa yang saya tahu yaitu membenarkan. Mungkin hampir sama maknanya dengan pengertian iman dalam istilah, di mana iman secara istilah artinya adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dalam perbuatan. Mungkin itu makna yang bisa saya simpulkan dari secara bahasa dan juga secara istilah. Lalu Al-Quran juga memberi makna pada iman, di mana iman itu bukan hanya semata-mata keyakinan atau kebenaran atas suatu ajaran atau kepercayaan, tapi kita juga harus menerimanya sebagai landasan untuk melakukan semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, dari yang kecil sampai hal yang besar. Lalu bagaimana sih cara saya meningkatkan iman? Yaitu pertama, setiap hal yang saya lakukan di kehidupan sehari-hari, saya selalu ingat akan Allah. Jadi setiap saya mau melakukan hal ini, saya mau melakukan hal itu, saya selalu ingat kepada Allah, sehingga mungkin itu bisa meningkatkan iman saya. Lalu yang kedua,
hal yang sering saya lakukan adalah sering-sering membaca Al-Quran dan juga tidak lupa mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari, karena banyak sekali yang hanya membaca saja tetapi tidak melakukannya pada kehidupan sehari-hari. Jadi menurut saya itu mungkin kurang berfaedah dan tidak cukup untuk meningkatkan iman kita dalam akhir zaman ini yang penuh dengan banyak godaan. Lalu yang terakhir mungkin yang bisa saya berikan yaitu cara meningkatkannya dengan selalu beramal soleh atau berbuat baik, seperti menolong orang tua, memberi zakat, atau menyantuni anak yatim. Itu mungkin beberapa amal soleh yang dapat meningkatkan keimanan kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk ujian tengah semester ini. Pertanyaan 1 mulai dari membaca surat Al-Fatihah yang benar, lalu hingga pertanyaan terakhir yaitu tentang makna iman dan cara meningkatkan iman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila saya ada kelepatan, kesalahan, atau salah-salah kata, karena saya juga manusia yang tidak sempurna. Maka dari itu saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Doa saya semoga saya mendapatkan nilai yang maksimal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.